warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Dini Anugrah, and right now I'd like to present about American poetry in the late 20th and then analyze Daddy by Sylvia Plath. So let's just begin. We have literary works of the war era. So let me explain in Indonesia. Jadi literary works of the war era ini terjadi itu pada masa-masanya civil war ya. Karena kan di Amerika itu ada civil war antara utara dan juga selatan. Kemudian juga perang dunia kedua, the World War. Juga karena adanya the war era ini, tema-tema karya sastra atau karya tulis itu, jadi tema-temanya itu tentang tension, kayak ketegangan, terus trauma-trauma, dan juga resilience, terus alienation. Juga di sini juga ada drama-dramanya, ada juga tentang kematian, karena kan pasti juga akan banyak yang mati. Kemudian juga ada kayak mencari identitas, juga ada patriotism, semangat patriot, juga ada human suffering. Nah, literary work of the war era ini juga kebanyakan impactnya itu disebabkan oleh masalah-masalah sosial yang terjadi karena peperangan ini. Next, sekarang kita punya writing styles. So the writing styles we have realism, naturalism, modernism, patriotic and sentimental poetry, social criticism, confessional or personal narratives, and letters and diaries. Jadi writing styles di war era ini itu menyakup semuanya ya. Ada realism. Nah, realism di sini yaitu kayak karya sastra yang sangat mendetailkan tentang perangan gitu, kayak detail-detailnya sangat asli gitu. Terus ada naturalism. Naturalism di sini itu berbeda. Naturalism di sini itu ketika manusia tidak berdaya akan alam, tapi alam ini kayak alam yang dikuasai oleh manusia itu sendiri gitu. Terus ada modernism. Nah, modernism di sini karya sastranya itu mengambil tema non-linear, yaitu memunculkan betapa kayak kesusahannya orang yang ada atau karakter-karakter yang ada di dalam, dan juga kayak memperlihatkan kekacauan. So ada patriotic and sentimental poetry. Jadi ada ada semangat tersendiri yang ada di dalam karya sastranya. Terus ada social criticism. Social criticism ini pastinya juga mengkritik masalah sosial yang ada pasca perang atau selama perang terhadap pemerintah atau kayak apa yang mereka rasakan. Kemudian ada confessional or personal narratives. Ini kayak yang dialami sama karakternya ya. Terus letters and diaries. Nah, karena zaman perang ini banyak yang mengirim surat, terus kayak ngirim satu keluarga, atau misalkan menulis diary gitu, apa yang mereka rasakan. Nah, jadi writing style-nya juga jadi ke situ gitu. Next, ada the structure of war fiction. Itu ada yang pertama exposition. Nah, exposition di sini itu often settingnya itu yang pertama ya pada zaman peperangan atau setelah peperangan, aftermath gitu. Terus ada juga protagonisnya di sini biasanya usually a soldier dan juga a civilian atau civilian biasa gitu. Ada konfliknya itu ya seputar battles ya. Terus ada structure and challenges with trauma, guilt, moral dilemmas, internal conflict, and then rising action, character facing in combat. Ya, jadi kayak masalah-masalah battles. Nah, juga ada themes. Nah, themes di sini yaitu tema-temanya tentang kayak trauma, terus lack of humanity, lack of moral, loss of humanity, terus ada senselessness of war, and then sacrifice themes gitu. Nah, di sini kita karena akan bahas puisi, jadi aku akan bahas characteristics of wartime poetry in America. Yang pertama ada patriotism and honor. Jadi kayak membanggakan dan semangat gitu kan terjadinya pasca perang. Jadi kayak memunculkan semangat gitu untuk membuat diri sendiri dan pembaca gitu. Jadi dibuatnya itu kayak tema-tema semangat untuk merdeka. Terus ada mourning and loss, karena kan banyak yang meninggal juga. Jadi ada mourning and loss. Terus ada realism and brutality. Ya, tema-tema kayak kata-kata brutal. Terus ada critic of war tentu. Terus personal reflection and trauma.
trauma dari karakternya atau si penulis. Terus ada symbolism and metaphor. Symbolism ini menyangkutnya kayak bisa kayak ke patriotism and honor atau kayak menyinggung. So the themes of resilience and hope. Jadi selain dari mourning and loss ada juga hope-nya di situ, karena kan kayak harapan untuk bisa bisa bahagia gitu. Nah, langsung aja kita ke autornya, karena kita akan bahas dari karya Sylvia Plath ya. Ini di author, namanya adalah Sylvia Plath, was born on October 27th in 1932 in Boston. Nah, di author ini juga merasakan peperangan ya. Terus juga ayahnya juga meninggal ketika Sylvia Plath ini berusia 8 tahun. Kemudian Sylvia Plath ini juga kayak diceraikan oleh suaminya dan menjadi ibu tunggal. Dan akhirnya karena masalah-masalah itu, Sylvia Plath akhirnya meninggal di February 11th and 1962 of the age of 30. Jadi masih muda banget. She decided to suicide. Oke, ini ada dari Sylvia Plath's Poetry Analysis. Jadi kita akan bahas dulu apa sih isi dari puisi itu. Jadi puisi ini itu diceritakan bahwa ada seorang anak yang ditinggalkan ayahnya pas usia 10 tahun. Jadi itu diceritain ya kayak jadi they buried you kayak in the ground gitu pas dia usia 10 tahun. Nah, kemudian dia juga merasa kalau ayahnya itu kayak dia merasa tertekan sama ayahnya, dan juga kayak ayahnya itu kayak disimbolkan seperti Nazi, juga seperti Jerman, kan ayahnya juga orang Jerman gitu. Jadi si Sylvia Plath ini menuliskan bahwa ayahnya ini kayak seperti tentara Jerman itu kayak jahat. Terus kemudian dia juga kayak seperti like a Jew itu kayak Yahudi gitu. Yahudi itu kan punya idealisme yang kayak ideologi yang kayak kekerasan gitu. Nah, jadi ayahnya saking berkuasanya, terus ayahnya juga kayak katanya lebih besar daripada Tuhan gitu, saking berkuasa ayahnya kepada dia, hingga akhirnya dia pengen banget ngebunuh ayahnya. I had to kill you daddy. Itu kayak dia itu pengen bebas gitu dari ayahnya. Di sini juga puisi ini menuliskan bahwa dia juga kayak mendapatkan suami. Dia juga mendapatkan suami, dan tapi akhirnya suaminya juga kayak tidak baik, dan akhirnya dia bercerai dari suaminya gitu. Nah, di sini ada kita analisis langsung patriotism and honor. Ini ada di stanza ke-9 dan juga stanza ke-7. Special love wave your goodledigu and your neat mustache and your Aryan eye bright blue Panzerman oh you. Nah, ini patriotismnya di sini kenapa aku cantumin, karena di sini itu si Sylvia Plath ini kayak nunjukin bahwa ketakutannya gitu sama tentara Jerman ini ya, Panzerman ini kayak kekuasaan pemerintah waktu itu, yang yang tentara ini tuh sangat berkuasa, sehingga ini ada munculkan kayak kekuatan yang sangat besar gitu, penghormatan, walaupun ujung-ujungnya dari penghormatan yang sangat besar itu munculkan ketakutan. Terus ada Morning and Lust, ini stanza pertama. In which I have lived like a foot for 30 years, poor and white, barely daring to breathe or accue. Nah, di sini itu kayak mourningnya ya, itu selama 30 years gitu, poor and white, itu kayak kesedihan yang dialami sama karakter yang ada di puisi ini. Terus ada realism and brutality, ini stanza kedua. Ini realism and brutality-nya tuh daddy I had to kill you gitu kan, walaupun ini tuh kayak metafor dari I had to kill you ini kayak sesuatu yang pengen menghapus ayahnya ini loh, pengen bebas dari kekakangan ayahnya. Oke, ini ada lagi Critic of War, ini stanza ke-7 dan stanza ke-4. An engine coughing me off like a Jew to Daku, a Swiss Belsen, I began to talk like a Jew. Ini sama ya, ini Critic of War tadi. Tentara ini jadi disimbolkan seperti Yahudi gitu, sangat penuh dengan kekerasan gitu, nggak berperi kemanusiaan. So ada stanza 4 juga, in the German tongue, in the Polish tongue, scraped flat by the roller of wars gitu kan. Ini Critic of War banget.
Terus ada personal reflection and trauma. Ini ada di stanza ke-6. I could hardly speak. I thought everything German was you and the language of French. Nah kan dia kayak nggak bisa berbicara gitu. Trauma, terus dikirain ayahnya itu semua Jerman itu ayahnya gitu. Karena kan Jerman itu waktu itu sangat jahat ya, berkuasa, sehingga semua Jerman dianggap kayak ayahnya gitu, saking traumanya. Terus ada and the language of French gitu, nggak bisa ngomong apa-apa. Terus ada symbolism and metaphor. Di sini ada daddy ini malah bukannya kasih sayang seorang ayah atau ke kasih sayang, tapi malah di sini tuh kayak patriarki. Terus Geselstadt ini ada Geselstadt ini kayak patung kayak ayah, patung seorang ayah yang dimana nggak bisa di reach, nggak bisa diraih, sehingga ayah itu disimbolin kayak gitu. Terus camp juga. Terus ada Luftwaffe dan Panzerman. Luftwaffe and Panzerman ini yaitu disimbolkan betapa jahatnya gitu ayahnya ini sampai disimbolin sama Panzerman. Terus ini ada metafor juga, I had to kill you. Itu tadi udah aku jelasin. Kalau ini tuh I had to kill you ini metafor dari aku pengen bebas dari ayahnya sehingga dia pengen singkirin ayahnya. Terus may be happy a bag full of God. Ini ayahnya itu kayak disama-samain kayak a bag full of God gitu, sangat berkuasa. Terus ada cuffling me off like a Jew. Ini kayak simbolisme dari betapa dia itu takut kepada tentara ini dan juga ayahnya ya. Tapi tentara ini disimbolin kayak ayahnya gitu, sangat berkuasa dan mengekang. Terus ada rhythm and simplicity. Nah ini rhythmnya itu ada irregular rhythm karena kayak menunjukkan bahwa kekacauan dan apa yang dirasakan sama si penulis ini. Terus alliteration and repetition ini ada you do not do, you do not do, you do not do. Itu kan ada repetition. Terus each ada repetition juga. Terus ada direct and clear language. Direct and clear language itu contohnya ada I hate to kill you daddy gitu. Terus ada conversational style. Ini ada ask do. Conversational style itu kayak gak ngerti gitu loh itu artinya apa kan, ask do. Terus ada clear emotion expression. Itu emotional expression itu kayak yang udah saya jelasin tadi ya, kalau dia itu kayak merasa tertekan sama ayahnya. Terus ada themes of resilience and hope. Nah tema-temanya di sini ada tema-tema trauma, emotional conflict, historical and personal trauma, liberation and reclamation of identity. Dan terakhir juga itu kayak itu di stanza terakhir itu dijelasin bahwa dia akhirnya udah gak mau apa-apa sama ayahnya, udah bebas gitu. Itu kan ada hope ya, akhirnya bisa terbebas dari ayah. Nah sudah, mungkin cukup sekian dari saya. Thank you so much for watching this video. I'm sorry for the wrong praise. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.